Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih atas pertanyaan yang ada di masuk ke kami di kolom YouTube Rumi Institute. Salah satu pertanyaan dari Gilang Sundoro. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membacakan pertanyaan dari Gilang Sundoro. Bagaimana cara menanamkan ke dalam pikiran bahwa kita ini tiada dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sebagai pendahuluan sebelum menjawab, kita harus tahu bahwa tasawuf ini bukan ranah pikiran. Jadi ada banyak hal yang kita pahami atau kita baca dalam dunia sufi. Sebenarnya kita harus paham bahwa sejak awal dunia sufi adalah bukan dunia yang pikiran, bukan sesuatu yang dihasilkan dari argumentasi. Tetapi sejak awal para sufi menyaksikan itu dengan hatinya. Jadi mereka melakukan tazkiyatun nafs dengan kesucian hatinya, lalu kemudian dengan kesucian hatinya tirai terbuka dan nampaklah hakikat batin yang hadir dalam hatinya. Jadi sekali lagi, sebenarnya tasawuf adalah bukan sesuatu yang dipikirkan, diimajinasikan dan atau diargumentasikan dengan rasionalitas. Nah, sebab itu kalau pertanyaannya bagaimana cara menanamkan ke dalam pikiran bahwa kita ini tiada, itu tentu sangat sulit. Dan kalaupun toh kita mencoba, yang bahaya sebenarnya adalah justru pikiran itu akan menyesatkan kita sendiri. Jadi saya akan sebagai pendahuluan pertama bahwa tasawuf itu adalah bukan ranah pikiran, tapi dia adalah suatu penyaksian dengan hati. Inilah originalitas dalam dunia sufi. Makanya kalau teman-teman lihat di early Sufism, maksudnya kehadiran sufi di awal-awal, itu semuanya adalah tentang bagaimana menyaksikan ini hakikat realitas eksternal itu ya, dengan yang hadir di dalam hatinya. Nah, kemudian oleh karena itu yang kedua bahwa hanya ada Tuhan itu. Jadi Tuhan itu hanya bisa dalam makom penyaksian. Jadi kalau statement atau pernyataan bahwa yang ada Tuhan, yang lain tidak ada, ini adalah sesuatu yang diraih dengan suatu makom penyaksian. Jadi meskipun ada perdebatan para filosof apakah Tuhan itu segalanya adalah Tuhan dan seterusnya, lagi-lagi ini adalah bukan ranah diskursus, bukan sesuatu yang diraih dengan rasionalitas, meskipun banyak orang berusaha untuk membangun argumentasi tentang hal ini. Tetapi kita harus paham bahwa lagi-lagi pernyataan bahwa yang ada hanya Tuhan itu adalah hanya bisa diraih dengan makom penyaksian, yaitu ketika tirai tersingkap dan pada saat itulah dia akan menyaksikan bahwa yang ada hanya Tuhan dan selain itu adalah tiada. Tiada pun bukan dalam pemaknaan ketiadaan mutlak, tetapi tiada ini dimaknai bahwa yang ada hanya manifestasi ilahi. Jadi yang seperti yang kita sering mencontohkan, yang ada matahari dan kemudian selebihnya adalah pancaran sinar matahari, seperti itu. Nah, oleh karena itu kalaupun toh kita berusaha untuk menanamkan, yang bisa kita tanamkan ke dalam pikiran adalah bahwa wujud kita adalah wujud yang senantiasa bergantung. Ini yang bisa ditanamkan ke dalam pikiran bahwa kita adalah wujud yang senantiasa bergantung. Dan kalau kita lihat di realitas ya, dan kita lihat dalam keseharian kita, hampir kita senantiasa bergantung kepada sesuatu. Hampir tidak pernah kita tidak butuh kepada orang lain, senantiasa butuh kepada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan kita, kita senantiasa butuh kepada yang lain. Ini baru dalam hal pemenuhan dalam tubuh fisik kita. Begitu juga dengan pemenuhan dimensi batin kita. Terus menerus seperti itu hingga kita bisa merasakan bahwa seluruh hakikat diri kita tidak lain adalah kebergantungan itu sendiri. Nah, ketika kita meyakini bahwa kebergantungan itu sendiri, itu perlahan-lahan kita akan sampai bahwa sebenarnya kita ini adalah wujud yang bergantung atau kebergantungan itu sendiri, yang tak lain sebenarnya akan sama dengan manifestasi. Jadi itu yang bisa kita tanamkan bahwa kita adalah wujud yang bergantung atau kebergantungan itu sendiri, seperti itu. Dan kita tidak punya hal yang lain kecuali kebergantungan.
Makanya dalam ayat Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia kalian fakir menuju Tuhan. Fakir itu bahwa tidak ada suatu pun yang kita miliki kecuali kefakiran. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.